Oke, kelihatan ini sekarang? Terus Teman-teman, terlihat, kelihatan ya? terlihat Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan bicara tentang antimikrobial ya, antimikrobial. Eh, Pertemuannya hanya sekali, tapi topik bahasanya cukup luas, jadi saya akan bicara secara cepat dan saya yakin insya Allah Anda bisa, saya akan berikan prinsip-prinsipnya di sini untuk apa namanya pengembangan lebih lanjut atau pengembangan lebih dalam. Anda bisa dengan mudah untuk melakukan sendiri dengan ya googling terutama ya, dengan googling, cari jurnal dan seterusnya itu banyak sekali hal-hal yang kemudian akan mendukung pemahaman Anda. Untuk kuliah ini saya akan berikan secara apa ya istilahnya garis besar saja ya karena untuk satu kali pertemuan ini tidak bisa mencakup semuanya ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang basic and principle ya of therapy ketika kita menggunakan antimikrobial. Antimikrobial. Baik, outline-nya kita akan bicara beberapa hal terkait dengan basic ya, dasar, kemudian kita akan lanjutkan dengan prinsip ya, bagaimana apa namanya prinsip terapi menggunakan antimikrobia. Oke, basicnya adalah saya akan bicara tentang klasifikasi, kemudian site of action. Site of action artinya di mana infeksi terjadi, kemudian patogen apa yang kemudian menyebabkan infeksi tersebut, kemudian tentang resistensi ya antimikrobial resistensi, kemudian antibiogram ya antibiogram itu gambaran pola kuman dan pola susceptibility. Jadi susceptibility itu kebalikannya resisten ya. Susceptibility itu kebalikannya resisten. Jadi obat masih susceptible ya atau masih sensitif. Kebaliknya dari resisten. Jadi gambarannya obat mana yang masih apa sensitif, obat mana yang masih resisten, kemudian patogen mana yang kemudian sering apa namanya menjadi penyebab infeksi tertentu dan seterusnya itu ada di dalam antibiogram ya antibiogram. Kemudian kita bicara juga tentang alergik ya reaksi alergi karena nanti kita akan tahu bahwa reaksi alergi adalah reaksi yang paling dari adverse drug event di penggunaan antimikrobia yang paling besar sekitar 20-25% adalah disebabkan oleh disebabkan oleh reaksi alergi. Jadi kenapa kita harus harus kemudian paling tidak mengetahui tentang reaksi ini. Oke, ini secara garis besar ya dulu pertama kali penisilin ditemukan ya sekitar tahun 1930. Anda kalau lihat di gambar itu ada beta laktam, ini golongan-golongan antibiotiknya ya, aminoglikosida, chloramphenicol, glycopeptide, ansamycin, septogramins dan seterusnya. Di sini ada legendnya. Kalau yang kuning itu commonly act as a bacteriostatic ya. Bacteriostatic artinya apa? Dia tidak membunuh tapi menghambat ya, menghambat pertumbuhan dari apa bakteri. Kemudian kalau yang bakterisid ya itu adalah yang mematikan. Walaupun nanti kita akan bicara bahwa sekarang sudah secara praktis ya secara penerapan di klinikal itu perbedaan bakteriostatik dan bakteriosidal tidak terlalu berbeda artinya kemudian tidak terlalu signifikan apa dia bakteriostatik atau bakteriosid ya. Jadi tapi bahwa ini penting untuk kita ketahui supaya kita tahu tentang mekanisme aksi awalnya. Ya beta laktam ya ini adalah grup yang paling besar ya. Beta laktam adalah uh, grup antibiotik yang paling besar, membernya banyak sekali, mulai dari golongan penisilin, kemudian cefalosporin, dan golongan apa karbapenem ya. Jadi antibiotik-antibiotik yang kemudian memiliki cincin beta laktam ya, cincin beta laktam. Dan penggunaannya sangat luas ya, penggunaannya sangat luas karena golongan cefalosporin sendiri itu ada kan tidak ada 4 generasi dan adalah dan merupakan antibiotik yang penggunaannya di dunia ini paling paling banyak ya, golongan beta laktam. Kemudian aminoglikosida ya, aminoglikosida, amikasin, gentamisin gitu ya dan seterusnya chloramphenicol. Ada beberapa obat yang sudah tidak terlalu banyak digunakan, misalnya tetracycline sudah tidak terlalu banyak digunakan. Yang banyak digunakan misalnya quinolones ya, Anda lihat di bawah ini obat termasuk relatif baru munculnya, tapi kemudian karena penggunaannya yang sangat 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 luar biasa besar, maka kemudian di sini dikatakan resistance evolves rapidly. Jadi kejadian resistensi
eh, obat patogen terhadap obat quinolone itu terjadi sangat cepat. Jadi karena penggunaan yang tidak tidak semestinya ya, penggunaan quinolone ya, ciprofloxacin ya, levofloxacin ya, ciprofloxacin. Jadi ini kayak obat kacang. Jadi ciprofloxacin banyak sekali digunakan di tengah-tengah masyarakat termasuk di Indonesia, sehingga kenapa kemudian walaupun obat ini baru muncul belakang tapi resistensinya sudah sedemikian besar ya. Oke. Kemudian ya ini strukturnya. Eh, Ketika kita lihat struktur antibiotik, Anda bisa lihat ada struktur beta laktam. Ini yang tadi golongan antibiotik yang membernya paling banyak ya, beta laktam. Terus ada penicillin, cephalosporin. Anda lihat ada mereka memiliki kesamaan dari cincin beta laktam ya. Jadi penicillin, cephalosporin punya cincin beta laktam. Kemudian fluoroquinolone Anda bisa lihat. Kemudian yang di bawah itu macrolida. Kenapa ini penting teman sekalian, terutama untuk beta laktam? Karena seperti saya sampaikan di awal, ini adalah obat yang paling banyak digunakan di tengah-tengah kita, dan salah satu reaksi yang saya tadi juga di awal sampaikan adalah reaksi alergi yang kita harus tahu. Dan reaksi alergi ini disebabkan oleh adanya kemiripan ya, atau persamaan dari struktur ya. Baik dari struktur bisa dari struktur beta laktamnya sendiri, dan yang penting juga adalah dari struktur samping ya, side chain yang ada nilai yang ada RR ini ya, ini adalah side chain ya, rantai samping ya, rantai samping yang kemudian ketika ada kemiripan maka terjadi apa yang disebut sebagai cross reaction ya, cross reaction. Jadi alergik yang reaksi alergik yang kemudian muncul ketika obat lain ya digunakan. Ya, jadi misalnya cefadroxil ya, cefadroxil itu cephalosporin, kemudian amoxicillin itu penicillin ya, tapi kemudian nilai aminopenicillin ya, amoxicillin ya. Tapi kemudian side chain-nya atau ikatan sampingnya itu mirip ya, sehingga terjadi namanya cross reaction. Jadi pasien yang alergik cefadroxil juga dia kan alergik terhadap amoxicillin. Tapi kemudian ini yang juga harus hati-hati, tidak kejadian cross reaction ini juga tidak terjadi selamanya. Artinya apa? Tidak berarti semua pasien yang alergik terhadap amoxicillin kemudian pasti alergik terhadap cephalosporin, walaupun mereka sama-sama memiliki cincin beta laktam. Jadi ini yang disebut sebagai risk and benefit. Nanti Anda ingat di pertemuan sebelumnya saya sampaikan risk and benefit. Bayangkan kalau tadi saya sampaikan bahwa penggunaannya antibiotik beta laktam sangat luas ya, sangat luas. Dia bisa mengcover banyak sekali patogen, tapi kemudian pasien misalnya diketahui alergi penicillin misalnya atau amoxicillin ya, maka kita tidak bisa menyampaikan bahwa oke, pasien tersebut juga alergik semua cephalosporin, semua carbapenem. Kenapa? Karena dia punya kesamaan cincin beta laktam. Kalau seperti itu maka dia akan bahaya sekali, karena pasien tersebut tidak akan mendapatkan semua obat tadi. Nah, yang kemudian harus dilihat adalah kita harus lihat betul-betul dari masing-masing perbandingan antara satu obat dan obat lain. Apakah betul-betul terjadi cross reaction atau tidak? Jadi kita harus pastikan terjadi cross reaction atau tidak. Kalau memang tidak terjadi cross reaction, jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi kita tetap bisa berikan obat yang walaupun memiliki cincin beta laktam yang sama, gitu ya. Oke, kemudian ini mechanism of action-nya, jadi aksi bagaimana antibiotik tersebut bekerja. Ada yang tadi bakteriosid dan bakteriostatik ya. Yang bakteriosid itu terutama yang mempengaruhi pembuatan dinding sel ya, sel sintesis dinding sel. Ya, obat-obat seperti beta laktam itu adalah obat-obat yang mempengaruhi dinding sel ya. Kemudian ada yang mempengaruhi pada fase sintesis protein, ada yang mempengaruhi pada sintesis asam nukleat. Anda sekali lagi, saya tidak akan bicara secara mendalam ya, karena ini apalagi ini farmakoterapi, saya tidak tahu sudah atau belum, tapi misalnya pun belum, Anda bisa baca banyak sekali artikel atau tulisan-tulisan informasi yang kemudian Anda bisa baca terkait lebih detail tentang bagaimana antibiotik tersebut bekerja. Oke, ini beberapa contohnya obat-obat yang sifatnya bakteriostatik ya, misalnya sulfonamid ya, kemudian chloramphenicol, kemudian trimetropin ya, dan seterusnya, linezolid ya. Ya, ini linezolid. Oke,
gini teman-teman sekalian, bukan berarti, makanya saya sudah sampaikan di awal, bakteriostatik dan bakteriosit ya, bukan berarti bakteriostatik itu lebih lemah ketimbang bakteriosit ya. Jadi tidak selalu seperti itu ya. Misalnya linezolid, linezolid adalah obat yang dia levelnya apa namanya last resort, artinya obat ini obat yang kemudian dipakai senjata pamungkas ibaratnya ya, senjata pamungkas ketika antibiotik di bawahnya itu kemudian tidak sensitif lagi, maka linezolid dipakai walaupun dia sifatnya bakteriostatik. Jadi bukan berarti bakteriostatik itu lebih lemah ketimbang bakteriosit, cuma mekanisme aksinya dia menghambat pertumbuhan ya, kalau yang satunya bakteriosit membuat bakteri mati. Tapi dalam konteks clinical practice itu uh, kita harus lihat lebih detail apakah tadi sensitivitasnya seperti apa, resistensinya seperti apa, kemudian tadi antibiogramnya dia bisa membunuh bakteri yang seperti apa dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian ini yang bakterisidal ya, bakterisidal itu yang tadi beta lactam ya, apa namanya penicillin, carbapenem itu beta lactam, ketamaisin itu tadi aminoglucosida, quinolon ya, fluoroquinolon ya, ciprofloxacin ya, vancomycin dan polymyxin itu adalah obat-obat yang sifatnya bakterisid ya, bakterisid. Oke, kemudian yang berikutnya ada istilah apa broad spectrum sama narrow spectrum ya. Broad spectrum dan narrow spectrum. Broad spectrum artinya apa? Spektrumnya luas ya. Broad spectrum artinya adalah spektrumnya luas. Sementara narrow spectrum artinya adalah spektrumnya sempit. Spektrumnya luas artinya dia bisa mengcover atau bisa susceptible atau bisa sensitif, bisa membunuh atau bisa menghambat pertumbuhan bakteri macam-macam ya, bisa bakteri gram positif, bakteri gram negatif ya, anaerob itu broad. Tapi kalau yang narrow dia spesifik, misalnya hanya bisa menghambat atau membunuh bakteri yang gram negatif saja atau gram positif saja. Itu disebut sebagai narrow ya. Masing-masing ada ada apa namanya, ada tujuan penggunaannya, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, contohnya yang broad spectrum ya, contohnya amoxicillin clavulanic acid ya, amoxiclav ya, antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infection. Kemudian quinolon ya, kenapa kemudian ciprofloxacin ya, ciprofloxacin, levofloxacin itu banyak digunakan, dan kemudian tadi saya katakan bahwa level resistensinya cepat sekali karena dia salah satu broad spectrum ya, broad spectrum antibiotik ya. Kemudian aminoglucosida, cephalosporin, carbapenem ya, imipenem yang belakangnya penem, jadi imipenem, meropenem, imipenem ya. Kemudian macrolide ya dan seterusnya. Ya, kemudian yang nero ya, cephalosporin juga. Tadi kalau cephalosporin ya, nanti ini menarik sekali. Cephalosporin itu ada yang broad spectrum, ada yang narrow spectrum. Yang broad spectrum adalah yang generasi 3, 4, dan 5 ya, 3, 4, dan 5. Ya, kemudian yang first generation and second generation itu yang narrow spectrum. Jadi cephalosporin yang depannya cef itu, kalau yang awal itu narrow, kemudian yang 3, 4, 5 itu yang apa spektrumnya luas ya. Oke. Oke, yang tidak kalah penting dalam pengobatan antimikrobial adalah bagaimana pengetahuan kita tentang ketika infeksi tersebut terjadi di tempat tertentu atau organ tertentu atau anatomi tertentu, maka patogen atau mikrobia apa yang kemudian menjadi penyebab utama ya. Misalnya sini misalnya bakterial meningitis ya, infeksi pada mening di otak ya, selaput otak, itu biasanya disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae ya, sebagai gram positif, kemudian Neisseria meningitidis ya, Haemophilus influenza, Streptococcus hysteria. Jadi ada gram positif dan negatif situ. Kemudian pneumonia ya, ada yang community accurate itu yang dari luar hospital ya, disebabkan oleh Streptococcus atau Haemophilus ya, atau Staphylococcus. Kemudian yang atipikal ya, Mycoplasma, Chlamydia, Legionella, tuberkulosis. Kemudian kalau infeksi mata seperti apa, sinusitis seperti apa. Kemudian ada yang skin infection yang gambar sebelah kanan ya, Staphylococcus pseudomonas ya. Pseudomonas ini adalah bakteri yang
sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, dan terutama merupakan bakteri yang menyebabkan infeksi yang hospital accurate ya. Hospital accurate artinya apa? Infeksi yang munculnya itu dari bakteri-bakteri yang ada di rumah sakit atau di tempat perawatan kesehatan. Jadi Pseudomonas aeruginosa, dan ketika pasien terkena infeksi ini maka dibutuhkan antibiotik yang katakanlah bisa dikatakan kelas berat gitu ya, karena apa namanya, bakterinya adalah bakteri yang kelas berat. Kemudian kalau respiratory tadi yang pneumonia itu yang saluran pencernaan bawah, kalau yang atas itu karena Streptococcus hemophilus juga bisa uh, apa namanya, infeksi saluran pernapasan atas, kemudian gastritis, kemudian urinary tract infection ya, ISK, infeksi saluran kemih, bisa karena E. coli, kemudian Enterobacter C, ya, kemudian Staphylococcus, dan termasuk tadi Pseudomonas. Jadi Pseudomonas terutama kalau pasiennya ada di rumah sakit ya. Oke. Oke, kemudian kita bicara tentang resistensi ya, antimikrobial resistensi. Ada yang sifatnya natural. Natural itu artinya memang bakteri itu sudah memang dari awal antibiotik itu tidak sensitif, tidak bisa membunuh maupun tidak menghambat bakteri tertentu. Ya, memang sudah awal. Misalnya tadi yang neurospektrum ya, neurospektrum misalnya dia hanya membunuh apa namanya, bakteri gram positif ya, maka secara natural dia memang tidak bisa membunuh bakteri gram negatif. Tapi kalau yang kedua yang accurate, yang kita dalam konteks yang sering kita bahas adalah yang accurate. Accurate artinya adalah bahwa resistensi tersebut terjadi ketika sebelumnya tidak resisten ya, atau ketika sebelumnya sensitif, tapi karena pola penggunaan obat yang tidak optimal atau tidak baik atau tidak semestinya, maka kemudian resistensi ini terjadi ya. Di gambar itu Anda bisa lihat pasien yang di dalam tubuhnya ada campuran bakteri ya, kemudian pasien tersebut minum antibiotik, maka antibiotik akan membunuh bakteri-bakteri yang sifatnya sensitif atau yang non resisten. Kemudian yang sifatnya resisten, bakteri akan multiply berkembang biak gitu. Kemudian resistant bakteri spread and infect new person ya, bisa transmit atau spread atau menyebar atau menular ke orang lain. Kemudian antibiotiknya fail to kill resistant bacteria ya, sehingga kemudian resistensi antibiotik kemudian juga menyebar ya. Sehingga teman-teman sekalian, ini yang menjadi isu besar kita ketika kita bicara antibiotik adalah bagaimana kemudian kita mencegah terjadinya resistensi. Bagaimana kita mencegah resistensi? Oke, kenapa kemudian kita harus cegah atau kita harus hindari? Karena teman-teman sekalian, barangkali mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa ketika industri obat itu melakukan pengembangan ya, pengembangan obat baru, maka antibiotik atau obat-obat antimikrobia adalah golongan obat yang tidak dilirik ya, yang tidak dilirik. Anda bisa lihat obat-obat baru antibiotik itu sangat jarang sekali, Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempreserve atau ya menjaga antibiotik yang sudah ada, jangan sampai kemudian resisten. Kenapa kemudian pabrik obat tidak mau buat antibiotik? Kenapa? Karena pabrik obat lebih suka atau lebih menguntungkan ketika membuat obat-obat yang penggunaannya jangka panjang, misalnya obat-obat degeneratif, sehingga tidak heran kenapa sekarang obat-obat berlomba-lomba untuk mendevelop obat-obat degeneratif ya, obat-obat diabetes, obat-obat hipertensi dan seterusnya. Kenapa? Karena begitu pasien terdiagnosis diabetes atau hipertensi, maka pasien akan minum obat itu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi obat itu seperti digunakan dalam jangka panjang yang lama. Beda dengan obat antibiotik ya. Ya, tergantung durasinya. Ada yang cuma sekali sehari, kemudian ada yang 1 minggu, ada yang ya, dan seterusnya. Dan setelah itu pasien tidak menggunakan obat lagi, sehingga tadi apa namanya, pabrik obat merasa bahwa investasinya tidak terlalu menguntungkan ya. Atau sekarang yang menguntungkan misalnya obat kanker ya, obat kanker itu juga menarik bagi pabrik obat. Kenapa? Karena obatnya bisa mahal sekali, bisa dijual mahal sekali. Jadi hanya pasien walaupun hanya menggunakan 1 atau 2 dosis, ya 1 atau 2 dosis, tapi mahal sekali, bisa ratusan juta. Ya, kenapa kemudian
apa namanya ini salah satu alasan yang utama kenapa kemudian kita harus menjaga jangan sampai antibiotik resisten karena apa namanya terbatas ya terbatas jadi antibiotik itu terbatas ya kalau misalnya dia sudah sampai yang level paling tadi paling 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 tinggi misalnya karbapenem ya. Jadi karbapenem itu yang paling tinggi, linezolid juga paling tinggi. Kalau pasien sudah resisten dengan karbapenem, sudah resisten dengan linezolid, maka tidak ada pilihan obat lain ya, tidak ada pilihan antibiotik lain yang bisa mengcover ya. Sekarang yang bahaya misalnya karbapenem itu di beberapa tempat penggunaan yang serampangan terhadap obat-obat keurangan karbapenem ya, imipenem, meropenem. Misalnya saya pernah dengar itu di Kalimantan di luar Jawa ya, bahwa penggunaan obat itu bahkan obat-obat untuk pasien yang rawat jalan itu sudah menggunakan golongan karbapenem. Itu bahaya sekali ya. Nanti bayangkan kalau karbapenem sudah sensitif maka tidak ada pilihan obat lain ya. Ini yang harus kita jaga. Oke. Oke, teman-teman sekalian, ini saya minta Anda untuk fokus di sini ya. Ini adalah antibiogram. Seperti saya sampaikan tadi di depan, antibiogram adalah kayak tabel gitu ya, kayak tabel di situ ada bakterinya, kemudian di situ ada antibiotiknya ya, dan kemudian di situ ada eh, antibiotik mana yang sensitif atau antibiotik mana yang tidak sensitif terhadap bakteri yang ada di dalam tabel itu. Misalnya gini, cara membacanya ya, misalnya ini gram positif kokai ya, kokus ya. Ini ada MRSA ya, medicine resistant Staphylococcus aureus, medicine sensitive Staphylococcus aureus, kemudian Streptococcus, kemudian gram negatif Bacilli ya, E. coli, ya kemudian apa namanya Proteus mirabilis, Klebsiella, Pseudomonas tadi saya katakan Pseudomonas, kemudian escap ya, escap singkatnya ada di bawah ini Enterobacter ya, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Aeromonas, Proteus ya. Nah, teman sekalian, ini adalah yang di atas adalah bakterinya, ada gram positif, gram negatif, yang Bacilli maupun yang kokus ya, Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitis, kemudian ada anaerob, kemudian ada yang atipikal. Anda bisa lihat di sini, maka kemudian yang di kolom yang kiri adalah antibiotiknya. Ini golongan penisilin, kemudian anti Staphylococcus penicillin, kemudian aminopenicillin ya. Ini obat-obatnya, misalnya penisilin, ya contohnya penisilin G, maka Anda lihat di sini dia sensitif terhadap Streptococcus. Kemudian anti Staphylococcus penicillin, Naficillin, Oxacillin dia uh, apa namanya sensitif terhadap atau bisa membunuh atau bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang MSSA dan Streptococcus. Kemudian aminopenicillin, obatnya ampicillin, amoxicillin, di, Anda lihat ini spektrumnya dia bisa menghambat beberapa tidak hanya gram positif ya, tapi juga dia sudah bisa masuk ke gram negatif. Makanya tadi di depan Anda ingat ada namanya broad spectrum sama narrow spectrum ya. Ada yang spektrumnya luas, ada yang spektrumnya sempit. Kalau yang penicillin G ini jelas spektrumnya sempit karena dia hanya bisa membunuh yang gram positif. Ya, tetapi yang aminopenicillin ya, contoh obatnya ampicillin, amoxicillin, ini obat yang paling banyak yang termasuk banyak dipakai, itu dia bisa membunuh gram positif tapi juga dia bisa membunuh beberapa gram negatif bakteri juga. Ya, dia bisa mengcover E. coli, dia bisa juga mengcover Neisseria. Kemudian cephalosporin ya. Tadi saya katakan cephalosporin itu kalau generasi awal itu 1-2 adalah nero spektrum ya, spektrumnya sempit. Kemudian yang 3, 4 dan 5 itu yang spektrumnya luas. Anda lihat sini yang 1-2 itu dia bisa mengcover beberapa gram positif kokai dan beberapa gram positif bacillus ya. Anda lihat yang di third generation, ya ini ceftriaxone. Ini ceftriaxone adalah salah satu obat yang paling banyak digunakan di rumah sakit. Ini semacam welcome drink ya. Jadi kalau Anda di rumah sakit, welcome drinknya biasanya pasien di IGD, salah satu obat yang paling sering digunakan, welcome drinknya. Jadi pasien masuk ke rumah sakit, salah satu yang paling sering diberikan di pasien IGD adalah ceftriaxone ya. Ceftriaxone kenapa? Karena dia dia luas ya, spektrumnya luas, bisa mengcover gram positif dan gram negatif seperti generasi 1-2, plus dia juga bisa ada tambahannya ya. Jadi yang enterobakteri ini, yang S-cap ini banyak sekali bakterinya, kemudian Neisseria juga bisa di cover oleh ceftriaxone ya. Ceftriaxone
Sehingga mengapa kemudian ceftriaxone ini adalah obat yang kemudian apa namanya salah satu obat yang paling banyak digunakan di rumah sakit ya, karena biasanya ketika pasien masuk ke rumah sakit kita belum tahu nih infeksinya apa, sehingga kita kasih yang paling luas dulu apa namanya antibiotiknya. Nanti kita akan bahas di bawah. Kemudian ada tambahan ceftazidime ya. Ceftazidime ini sama seperti generasi 3, cuma dia punya kekhasan. Oke, ini ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya, ceftazidime. Ceftazidime adalah golongan cefalexin generasi 3 yang punya covering ke Pseudomonas ya. Pseudomonas ini penting karena Pseudomonas seperti saya katakan tadi bahwa gram negatif bacilli Pseudomonas adalah patogen yang kelas berat ya, yang sering menjadi infeksi terutama yang hospital acquired ya, atau infeksi nosokomial ya, infeksi nosokomial, infeksi yang banyak terjadi di rumah sakit. Jadi pasien bisa misalnya gini, infeksi nosokomial itu seringkali juga terjadi karena misalnya pasien pakai alat bantu, misalnya kateter ya, jadi kateter associated infection, jadi kateternya menjadi penyebab terjadinya infeksi, atau misalnya ventilator ya, ventilator, makanya ada istilah namanya VAP ya, VAP ya, ventilator acquired atau associated pneumonia, jadi pneumonia yang disebabkan oleh ventilator ya, atau kateter ya. Jadi pasien pakai kateter apa namanya associated urinary tract infection ya, atau associated sepsis. Jadi apa namanya apa istilahnya? Jadi tadi ya, ventilator atau kateter itu kan dilakukan di rumah sakit ya, dan itu kemudian menyebabkan infeksi. Makanya itu disebut sebagai hospital acquired ya, hospital acquired atau infeksi nosokomial. Dan ceftazidime ini istimewa karena dia bisa mengcover Pseudomonas. Kalau yang fourth generation ini luas sekali ya, gram positif kokai, kemudian gram negatif bacilli maupun apa namanya Coccus, plus Pseudomonas ya, ini yang cefepime ya. Anda lihat contohnya cefepime itu dia bisa mengcover luas sekali, ya. Kemudian yang berikutnya aminopenisilin beta lactamase inhibitor ya, misalnya amoxicillin itu aminopenisilin yang kemudian ditambah dengan beta lactamase inhibitor. Anda ingat ya, nanti Anda bisa lihat lagi salah satu mekanisme bakteri untuk kemudian apa ya, mengalahkan atau tidak bisa diserang oleh antibiotik adalah dengan adanya enzim ya, beta laktamase ya, beta laktamase, sehingga kemudian kita membuat obat yang kemudian menginhibisi atau menghambat enzim tersebut ya, beta laktamase inhibitor, misalnya clavulanat ya, clavulanat, sulbactam, tazobactam itu adalah beta laktamase inhibitor ya, beta laktamase inhibitor. Jadi ditambah dikombinasikan inhibitor atau penghambat-penghambat enzim beta laktamase yang dikeluarkan oleh bakteri ya. Ya misalnya amoxiclav ya, amoxicillin, clavulanat, ampicillin, sulbactam ya, kemudian piperacillin, tazobactam. Anda lihat yang piptazo ya, kita menyingkat piperacillin, tazobactam dengan piptazo itu spektrumnya juga luas ya. Anda bisa lihat Pseudomonas tercover oleh piperacillin, tazobactam ya, sehingga ini juga menjadi antibiotik yang sering digunakan. Kemudian yang golongan monobactam ya, atau P6 ya, P6, ertapenem, imipenem, meropenem. Tadi saya katakan imipenem, meropenem atau golongan carbapenem ya, atau golongan carbapenem adalah golongan yang kelas berat juga karena sangat broad spektrum ya, sangat broad spektrum. Dia bisa mengcover mulai dari gram positif, gram negatif ya, termasuk Pseudomonas ya. Kemudian quinolone ya, quinolone ciprofloxacin dia bisa mengcover beberapa gram positif kecuali Streptococcus ya. Kemudian dia bisa mengcover gram negatif ya, bacilli maupun Coccus, sehingga ini adalah termasuk juga yang sifatnya broad spektrum ya. Kemudian levofloxacin hampir sama ciprofloxacin, plus dia juga bisa mengcover Streptococcus, termasuk juga dia bisa mengcover atipikal ya, atipikal. Kemudian moxifloxacin dia bisa mengcover anaerob tapi dia tidak bisa mengcover Pseudomonas. Ya, kemudian aminoglikosida, gentamisin, toberamycin, amikacin ini adalah yang sempit
spektrumnya. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengcover gram negatif. Kemudian Anda lihat di sini linkosamide dan apa namanya makrolida ya, ada azitromycin ya, azitromycin penggunaannya juga apa namanya spektrumnya terbatas juga. Kemudian yang saya ingin contohkan juga vancomycin ya, contoh vancomycin yang glikopeptida itu vancomycin itu dia hanya mengcover yang gram positif ya. Kemudian TMP itu trimetropin sulfamethoxazole ya, atau Bactrim singkat apa namanya obatnya sediaannya, dia bisa mengcover beberapa gram positif koki dan gram negatif apa basili ya, tapi dia ada yang dia bisa cover, ada yang tidak ya. Ini kemudian yang di bawah singkatnya. Jadi itu teman-teman sekalian, ini yang sifatnya simplify dan general ya. Mungkin ada beberapa tempat yang kemudian tidak atau misalnya rumah sakit atau negara yang kemudian sensitivitas bakteri terhadap obatnya sudah berbeda. Ya, cuma ini paling tidak secara umum seperti ini. Ya, kalau Anda baca textbook atau artikel ini menjadi dasar yang akan Anda dapatkan, akan diulang-ulang di banyak sekali tempat yang seperti ini ya. Jadi tadi bahwa first ya paling tidak Anda ingat gini, first and second generation cephalosporin itu Nero, kemudian third and fourth itu apa namanya Broad. Kemudian satu-satunya salah satu contoh obat di cephalosporin generasi 3 yang bisa mengcover Pseudomonas adalah ceftazidime. Ya, ceftazidime adalah obat yang di third generation tapi dia bisa mengcover Pseudomonas ya. Kemudian apalagi misalnya carbapenem itu spektrumnya luas sekali ya. Kemudian penisilin spektrumnya penisilin spektrumnya sempit ya, hanya gram positif. Kemudian mulai aminopenisilin spektrumnya lebih luas ya, karena dia tidak hanya gram positif juga dia bisa gram negatif ya. Jadi paling tidak seperti ini teman-teman sekalian gambarannya, untuk kemudian kita bisa tahu pola sensitivitas dari antibiotik terhadap bakteri-bakteri tertentu ya. Gambar ini Anda kombinasikan dengan gambar yang tadi, gambar yang apa namanya site of infection. Jadi tempat infeksinya di mana, kemudian yang sering menjadi penyebabnya apa. Ya, maka kemudian Anda bisa tentukan antibiotiknya apa ya dari situ. Oke. Kemudian yang harus kita ingat ya dalam konteks antibiogram adalah always refer. Jadi kita harus selalu melihat local pathogens and antibiotic susceptibility and resistant pattern. Jadi pola kuman, kalau bahasa kita pola kuman ya, pola kuman di satu tempat dan tempat lain itu kadang-kadang berbeda, Mbak Mas kalian. Jadi misalnya di rumah sakit satu dan rumah sakit lain, misalnya karena penggunaan meropenemnya sudah sedemikian masif, maka meropenem sudah tidak menjadi sensitif, bisa jadi. Maka antibiogramnya akan berbeda. Saya kemarin nanya ke ada sejawat dokter, kalau di Margono seperti apa? Di Margono itu pembuatan antibiogram di Margono ya, Rumah Sakit Margono Purwokerto itu paling tidak dilakukan setiap 6 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali. Antibiogram itu menjadi guide, menjadi pedoman ya atau guideline ketika kita ya sebagai seorang praktisi tenaga kesehatan ya, dokter, apoteker ya atau perawat, untuk menentukan antibiotik mana yang paling sesuai ya terhadap penyakit infeksi yang diderita oleh pasien ya, kita pakainya antibiogram ya. Saya tulis di sini really good example untuk Anda bisa lihat, ada namanya Sanford Guide to Antimicrobial ya. Sanford Guide to Antimicrobial itu tersedia di apa namanya Play Store juga ya, ada ada pocket booknya, ada buku sakunya, itu lengkap sekali Mbak Mas kalian. Ini contoh yang bagus sekali dan buku ini digunakan di seluruh dunia ya. Saya waktu itu di Thailand itu ya, jadi Sanford Guide to Antimicrobial. Saya kemarin nyoba nginstal di Android, cukup informatif ya, cukup informatif. Salah satu bentuknya saya contohkan misalnya, nah ini gambarannya nih. Nah ini ya, ini salah satu yang ada di misalnya ini bakterinya ya, aerobik ya, gram positif koki ya, kemudian aerobik gram positif basili ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini antibiotiknya
ya, penisilin, karbapinam, fluoroquinolone ke sebelah kanan, ya, yang parenteral, yang oral, aminoglukosida dan seterusnya. Kemudian ini positif 2 itu artinya bagus banget ya, Anda bisa pilih ini sebagai pilihan. Kemudian yang 0 itu yang tidak, yang positif 1 yang ini ada keterangan di sini. Jadi mana keterangannya? Ya, jadi Anda bisa lihat. Ini Anda googling aja keluar di ya di Google ada ya recommended ya, aktif ya. Kemudian variabel ada yang positif ada yang negatif, not recommended tidak direkomendasikan insufficient data. Jadi ini adalah bagaimana kita memilih ya antibiotik yang tepat untuk infeksi yang diderita oleh pasien. Ya, ini not recommended, ini recommended, ini apa namanya kadang-kadang boleh, kadang tidak, ya, dan seterusnya. Anda uh, di rumah sakit yang baik itu dia punya seperti ini ya Mbak Mas sekalian, sehingga ketika dokter menuliskan resep kemudian kita misalnya apa namanya mereview resep dokter, kita bisa bandingkan juga dengan antibiogram ini ya. Jadi ingat antibiogram ya, antibiogram seperti ini gambarannya. Kalau Anda punya waktu silakan go to apa namanya Play Store ya, Play Store untuk mendownload ini ya, Sanford, ini namanya Sanford ya. Ini Sanford Guide antimikrobial ya. Itu luar biasa sekali isinya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian di sini hypersensitivity reaction ya. Jadi salah satu isu besar tadi kita bicara sudah resistensi, kemudian isu besar lain adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas ada yang sifatnya mungkin minat kembali kuliah imunologi, ada yang kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini hypersensitivity classification ya. Ada yang ini yang paling berbahaya yang IG apa namanya diperantarai oleh imunoglobulin E dan bisa menyebabkan reaksi anafilaksis ya. Anda bisa lihat ini clinical manifestation-nya itu bronchospasm dan anafilaksis ya, dan obatnya golongan beta laktam ya, golongan sulfa, macrolide, fluoroquinolone ya. Terjadinya kapan? Immediate or accelerated ya, 30 menit sampai 1 jam terjadi ya. Jadi biasanya makanya reaksi ini bisa dikenali ya dari timingnya. Kemudian ini reaksi-reaksi lain dan ini penyebabnya ya. Saya juga tidak bisa detail seperti apa namanya secara mendalam ya. Ini banyak sekali tulisannya yang kemudian sudah membahas tentang ini. Tapi yang terpenting ini, yang bahaya adalah yang diperantarai oleh imunoglobulin E ya, karena bisa bisa memunculkan reaksi bronkospasm dan anafilaksis ya, pasien bisa meninggal kalau tidak ditangani dengan cepat. Ya, ini terjadi karena beta laktam. Sehingga kemudian tadi saya katakan di awal, apa kemudian kalau pasien sudah alergi dengan amoksisilin misalnya, maka dia tidak bisa pakai meropenem misalnya. Dia masuk rumah sakit ya, dia diketahui dulu pernah reaksi alergi amoksisilin. Kemudian ini kena infeksi pseudomonas misalnya, ventilator acquired pneumonia, kemudian kemungkinannya pseudomonas misalnya, atau bakteri-bakteri yang kelas berat, dan pilihannya misalnya harusnya pakai meropenem. Nah, kita tahu meropenem adalah punya cincin beta laktam. Boleh apa enggak? Kita harus lihat tuh cross reactionnya. Ya, nanti kita bahas ini contoh-contoh yang lain. Tadi kalau tadi yang reaksi yang alergik, ini yang non allergic hypersensitivity reaction. Yang beda apa? Gini teman-teman sekalian, manifestasi kliniknya kadang-kadang mirip, yang beda adalah penyebabnya. Jadi memang kita agak sulit untuk melihat apa namanya hanya dari manifestasi klinik apakah dia reaksi yang alergik atau yang non alergik. Ya, perlu ada testing. Di sini ada testing yang bisa kita lakukan untuk memastikan penyebabnya apa. Oh, saya ternyata tidak memasukkan yang itu ya. Oke, saya lupa masukkan di. Oke, ini yang paper yang saya anu tadi ya, yang saya copy. Ini teman sekalian yang saya sampaikan tadi penting sekali untuk melihat. Nah ini teman-teman sekalian, ya ini ada cincin beta laktam ya, di dalamnya ada cefalosporin, ampicillin ya, termasuk karbapinam ya.
Anda lihat di sini kejadian cross reactivity. Cross reactivity artinya apa? Cross reactivity artinya ketika dia alergi amoxicillin, apakah dia alergi juga dengan ceftriaxone misalnya, ya? Nah, itu namanya cross reactivity. Kalau terjadi alergi, makanya terjadi cross reactivity. Tapi angka kejadiannya memang harus dilihat teman-teman sekalian. Kalau antara penisilin dan monobaktam itu tidak terjadi cross reactivity walaupun sama-sama punya cincin beta laktam. Ya, jadi antara penisilin dan monobaktam itu golongan apa namanya tidak terjadi cross reactivity. Tapi yang penisilin sama karbapinem ya ada, tapi kecil angkanya. Yang apa namanya penisilin dan cefalvolin juga ada. Nah ini mana yang kemudian cross reactivity dan tidak itu sering apa timbulkan oleh ini tadi side chain ya, ikatan samping ya. Jadi kalau ikatan sampingnya mirip ya, ikatan sampingnya mirip maka kejadian cross reactivity itu akan muncul sangat besar ya, akan muncul sangat besar. Tadi saya lihat di mana ya. Oke, misalnya ini some cephalosporin such as cefazolin ya. Cefazolin itu di apa cephalosporin golongan apa generasi 1 do not share cincin samping 1 2 with any other beta lactam ya. Dia sama-sama beta lactam tapi cincin sampingnya berbeda sehingga dia kalau misalnya kita apa namanya pasien sudah sensitif dengan beta laktam yang satu, dia kemungkinan besar tidak apa-apa diberikan cefazolin karena dia tidak memiliki cincin apa namanya side chain yang sama ya, side chainnya berbeda ya, side chainnya berbeda sehingga kita bisa berikan cefazolin misalnya. Mana lagi? Ini tabelnya ya, apa namanya kesamaan terhadap cincin samping ya, ikatan samping sehingga kita bisa lihat mana yang cross reaktif, mana yang tidak ya, mana yang cross reaktif, mana yang tidak cross reaktif ya, mana yang cross reaktif, mana yang tidak. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman sekalian? Mbak Maitza? Iya, Pak. Masih ngikutin ya? Bisa diikuti ya? Iya, Pak, bisa. Halo? Bisa, Pak. Halo teman-teman? Bisa ya? Oke. Oke, tadi basicnya kita sekarang masuk ke prinsipnya ya. Bagaimana kemudian prinsip terapi antimikrobial ya. Ada ini pembagiannya, bagaimana kita menseleksi dan memulai, kemudian bagaimana kita kalau sudah mulai melanjutkan, kemudian special situation, kemudian judicious use of antimicrobial agent. Oke, bagaimana kita memulai ya atau memilih antibiotik regimen ya. Ini kerjanya sejawat dokter ya untuk melakukan an accurate infectious disease diagnosis. Tentu saja ini pertanyaan dokter, tapi kita juga perlu tahu apa istilahnya logiknya, apa namanya latar belakang bagaimana dokter melakukan diagnosis khususnya pada pasien dengan penyakit infeksius. Ya, determining the site of infection tadi. Di site of infectionnya di mana? Sehingga kita bisa tahu kemungkinan bakterinya apa. Ya, apakah dia di kulit itu sebagian besar gram positif misalnya. Kemudian apakah dia di apa namanya saluran nafas bagian bawah yang sebagian besar adalah gram negatif dan seterusnya. Ya. Kemudian determining patient condition. Patient condition itu kemudian akan menentukan misalnya sangat parah, keparahannya seperti apa akan kalau pasien semakin parah maka dia akan mendapatkan antibiotik yang kemungkinan dia broad spectrum ya dan yang levelnya tinggi gitu ya, yang levelnya kelas berat gitu. Ya ketimbang pasien yang misalnya pasien ICU atau pasien yang critically ill, maka dia akan mendapatkan antibiotik yang tingkat sensitivitasnya tinggi sekali ya, atau tingkat susceptibility-nya tinggi sekali 95%. Artinya apa? Angka keberhasilan terapinya harus tinggi supaya pasien yang parah tadi bisa membaik. Ya, kemudian pasien kondisi yang lain adalah apakah pasien tadi misalnya punya kondisi tertentu yang bisa mempengaruhi misalnya farmakokinetik obat, ya atau pasien yang punya menggunakan obat lain yang mungkin
terjadi interaksi. Ya, jadi itu adalah patient condition. Kemudian dalam konteks diagnosis bakteri apa yang menjadi penyebab, maka poin pentingnya di sini adalah try to get isolate of specific pathogen, especially in serious life-threatening infection. Ya, misalnya ini contoh-contoh pasien yang life-threatening ya, pasien kritis, misalnya pasien yang sepsis, meningitis, endokarditis ya. Spesimen atau sampel itu preferably obtained before antibiotic administration. Jadi kenapa kalau antibiotik sudah diberikan kemudian baru diambil sampelnya, maka bisa jadi akan mempengaruhi ya. Anda paham ya maksudnya ya? Kita mestinya ngambil sampel ya supaya tahu patogennya apa itu sebelum antibiotik dikasih. Ya supaya apa? Supaya memang yang tumbuh itu memang bakteri yang 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 aslinya ya. Tapi kalau sudah ada antibiotik dimasukkan, kemudian baru spesimen diambil ya, nanti sudah dipengaruhi oleh antibiotik yang diberikan kepada pasien, gitu ya. Kemudian less severe infection to be treated as empirical. Empirical itu artinya gini, kita kadang-kadang tidak empirical, itu kadang-kadang tidak perlu mengambil sampel karena kondisinya less severe. Ya, misalnya ini contohnya community acquired pneumonia. Jadi pneumonia yang pasien yang dapat dari luar hospital itu yang less severe ya. Itu mungkin tidak perlu diambil sampelnya. Kita namanya educated ya guess ya, educated guess. Kita bisa memperkirakan kira-kira patogennya apa dan kemudian antibiotik yang masih sensitif untuk patogen itu apa ya. Jadi to be treated as empirical. Empirical ini kebalikannya dari definitif. Definitif jadi ada istilah empirical approach sama definitif. Ya, kalau empirical itu artinya kita tidak tahu secara pasti patogen penyebabnya apa. Ya, kemudian kita tidak tahu apakah antibiotik ini susceptible terhadap patogen yang diderita oleh pasien atau tidak. Tapi kalau yang definitif itu ada sampelnya, ya, diambil sampel, kemudian ketahuan patogennya apa, kemudian dilakukan tes antibiotik, ya, antibiotik mana yang kemudian sensitif terhadap patogen yang ada di pasien itu. Maka kemudian dipilihkan antibiotik yang sesuai. Nah, itu disebut sebagai definitif ya, definitif. Ini kebalikan dari empirical. Yang tadi saya sampaikan kalau yang empirical itu educated guess ya, bisa lihat dari antibiogram ya. Jadi antibiogram itu kita bisa gunakan untuk educated guess ya. Educated guess itu kita nebak tapi educated ya, ada dasarnya ya, ada dasarnya nggak asal nebak ya, educated guess. Oke, kemudian kapan ya timing of initiation, kapan kita kasih antibiotik ya, based on urgency of the situation. Tentu saja kalau sangat urgent, semakin cepat semakin cepat semakin baik. Critical ill patient immediately after or concurrently with collection ya. Jadi ini critical ill patient harus langsung dikasih antibiotik ya ketika memang kondisi pasiennya itu kita lihat bahwa ada kemungkinan terjadinya infeksi. Kemudian kalau yang lebih stabil kondisinya pasien lebih stabil maka ditunggu ya until appropriate specimen have been collected. Ya, kenapa? Karena too early initiation of antibiotic may suppress bacterial growth. Kalau kita terlalu cepat ngasih antibiotik maka bacterial growth-nya itu justru tidak tumbuh dan kita tidak tahu bakteri penyebabnya apa. Nah, itu yang kemudian malah justru kontraproduktif, tidak kita inginkan ya. Maka terjadi false result of microbial diagnosis ya. Jadi kita melihat bahwa karena saya ambil spesimennya, kemudian bakteri sudah banyak yang mati, maka kita tahunya bahwa tidak terjadi tidak terjadi pertumbuhan bakteri, padahal sebenarnya ada tapi sudah dimatikan oleh antibiotik yang digunakan ya. Maka terjadi namanya false result ya, atau hasil yang sifatnya false ya, atau negatif atau positif palsu. Oke, kemudian yang tadi saya katakan empirik sama definitif ya, empirik definitif ya. Tadi ya numbuhin, jadi kan Anda ingat di kuliah mikrobiologi kalau kita ingin menguji susceptibility ya, kita menguji MIC, ini minimum inhibitory concentration, itu kita harus punya punya media, kemudian di media itu
ada ditambahkan dengan koloni sampel kita, ya, kemudian tumbuh atau tidak, kemudian di situ ada antibiotik ya untuk melihat minimal inhibitory concentration misalnya, ya, butuh waktu untuk kemudian memperoleh hasil, ya, sehingga common approach-nya common approach-nya adalah use broad spectrum, ya, use broad spectrum antimicrobial agent or combination of antimicrobial. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan di depan, ada broad spectrum, ada narrow spectrum. Ya, biasanya broad spectrum itu digunakan sebagai awalannya, starting point ketika pasien kita data labnya belum keluar, apakah dia bakterinya apa, antibiotik yang masih susceptible itu apa dan seterusnya, maka menggunakan broad spectrum. Ada dua caranya. Pertama adalah pakai satu obat yang memang broad spectrum, atau yang kedua adalah menggunakan dua atau lebih kombinasi antibiotik yang masing-masingnya itu adalah narrow spectrum. Ya, misalnya Anda kalau ingat vancomycin itu narrow spectrum untuk gram positif, kemudian aminoglycosida narrow spectrum untuk gram negatif. Ya, supaya jadi broad spectrum, maka kita kombinasikan antara vancomycin dan aminoglycosida, ya, amikasin misalnya, maka jadi broad spectrum. Ya, jadi atau cuma satu obat, kemudian langsung obat tersebut broad spectrum. Ya, ini tergantung tergantung kondisi pasien tadi, tergantung kondisi pasien, kemudian tergantung ketersediaan obat juga di tempat tersebut, kemudian antibiogramnya juga misalnya di rumah sakit tersebut seperti apa. Jadi ini pilihan-pilihan. Kemudian ini contohnya for suspected community acquired bacterial meningitis patient, the most likely pathogen. Ini misalnya Streptococcus pneumonia dan Neisseria meningitidis, ya, maka combination of the generation of spalazorin plus vancomycin, ya. Kemudian karena safety reaction bisa ke vancomycinnya untuk mengcover Streptococcus pneumonia. Kemudian yang hospital acquired infection, ini yang kelas berat, ya, tadi saya katakan hospital acquired infection atau infeksi nosokomial, commonly caused by drug resistant. Ini obat penyebabnya biasanya karena drug resistant organism. Jadi bakteri atau patogen yang sudah kelas berat, yang sudah resisten terhadap banyak sekali obat. Ya, misalnya bakteri namanya methicillin resistant Staphylococcus aureus, ya, ini MRSA. Ini adalah salah satu obat kelas berat yang sering menjadi sumber infeksi nosokomial, MRSA, ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi ada yang kalau yang kelas di bawahnya namanya MSSA, ya, methicillin sensitive. Kalau ini methicillin resistant Staphylococcus aureus, singkat MRSA. Dan Pseudomonas, seperti katakan ini patogen kelas berat. Ya, assess the site of infection the organism most likely to be colonizing that site. Jadi kemudian bakterinya apa biasanya di tempat site of infection. Kemudian use antibiogram, ya, kita punya antibiogram tadi untuk kemudian menilai. Kemudian after lab result are available, pertama tadi pakai broad spectrum, kemudian kita nunggu hasil labnya keluar, maka yang berikutnya narrowing itu kita persempit spektrumnya, kemudian kita pilih antibiotik yang spektrumnya sesuai, yang memang mengcover patogen yang keluar dari hasil lab tadi. Kenapa kita perlu narrowing? Untuk reduce cost, ya, reduce cost. Misalnya yang tadi ternyata dia hanya yang ternyata bakterinya hanya yang sensitif terhadap vancomycin, sudah, yang amikasinya tidak usah dipakai, ya, reduce cost. Toxicity, ya, tentu saja kalau misalnya kombinasi obatnya ada 2 kombinasi, ya, maka toksisitasnya lebih besar ketimbang misalnya satu antibiotik. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah prevent emergence of antimicrobial resistance. Jadi semakin broad spectrum, ya, maka semakin banyak bakteri yang kemudian terpengaruh, maka semakin besar kemungkinan terjadinya resistensi, ya, semakin besar dari resistensi. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa salah satu itu meningkatkan terjadinya misalnya dosisnya kurang atau durasi penggunaannya kurang, maka kemudian ada bakteri yang kemudian tidak secara sempurna mati dan kemudian muncul dan kemudian misalnya bermutasi menjadi bakteri-bakteri yang sifatnya resisten.
Oke. Kemudian interpretation and microbial susceptibility testing, ya ini AST. Kalau Anda ingat di kuliah mikrobiologi, atau kalau tidak ya nggak apa-apa, Anda bisa lihat banyak sekali tulisan. Ada namanya klinik ini Mbak Mas kalian, AST ya, antimicrobial susceptibility testing ya, testing untuk melihat tadi MA ya. Guideline-nya ini namanya CLSI ya, singkatan dari Clinic Laboratory Standard Institute. Ini dia mengeluarkan semacam guideline atau panduan masing-masing antibiotik terhadap masing-masing patogen, angkanya berapa. Jadi ada angkanya, misalnya dia dianggap susceptible, ya tadi saya sering tangan susceptible nih, ini yang tulisannya gini, susceptible atau masih sensitif ya. Dia dianggap masih susceptible kalau MIC-nya berapa misalnya. Katakanlah MIC-nya 1 misalnya. 1 mg per liter misalnya. Dia 1 misalnya susceptible. Resisten ke intermediate ya misalnya ketika MIC-nya tentunya lebih tinggi ya. Ya, kalau MIC-nya lebih tinggi kan berarti semakin ya. Susceptible misalnya 1, intermediate misalnya 4. Ya, resisten misalnya kalau sudah di atas 8 misalnya nih. Jadi si CLS ini dia mengeluarkan guideline pertama mulai dari prosedur penentuan itunya, cara testingnya gimana, prosedur testingnya gimana sampai kemudian hasilnya. Ya, pemaknaan hasil. Kalau misalnya MIC-nya 1 dia dianggap susceptible. Kalau misalnya vancomycin terhadap MRSA ya, vancomycin terhadap MRSA. Misalnya vancomycin terhadap MRSA ya, MIC-nya misalnya 1. Artinya apa? Vancomycin MRSA tersebut di tempat itu ya, di tempat itu masih sensitif. Ya, ketika misalnya MIC-nya 4 ya, maka di sampel tersebut ya dia sudah intermediate ya, atau misalnya sudah dari 8, maka ketika misalnya angkanya di atas 8 maka di situ dikatakan sudah resisten. Akhirnya kita bisa lihat misalnya ditemukan ya MRSA yang sudah resisten terhadap vancomycin ya, MRSA yang sudah resisten terhadap vancomycin karena MRSA-nya tinggi ya. Jadi seperti itu cara melihatnya. Anda bisa lihat nanti kalau Anda lihat di beberapa tulisan itu maksudnya gitu ya, CLSI. For particular drug not to compare. Oke, ini tidak untuk mengcompare effectiveness between antibiotik. Bukan berarti kalau MIC-nya lebih tinggi itu lebih buruk ketimbang obat lain. Jadi seperti saya katakan tadi, obat yang sama di bakteri yang sama, ya. Tapi dia tidak bisa, misalnya ceftriaxone MIC-nya 1, ya terhadap tadi misalnya E. coli misalnya. Kemudian cefadroxil 2. Kita tidak bisa bilang bahwa ceftriaxone itu lebih baik kepada cefadroxil karena kita tidak membandingkan antara satu obat dengan obat yang lain ya, dari angka MIC-nya bukan ya. Karena gini teman-teman sekalian, untuk mendapatkan angka MIC itu diperlukan dosis tertentu. Yang terpenting adalah ketika yang terpenting adalah di MIC tersebut bisa dicapai ya dengan dosis yang masih dalam kisaran aman ya. Ya, jadi MIC yang bisa dicapai, Anda bisa mungkin mengingat kembali ke kuliah farmakokinetik ya. Dengan dosis tertentu akan memunculkan konsentrasi tertentu kan ya. Dosis tertentu akan memunculkan konsentrasi tertentu. Dari konsentrasi tersebut kemudian muncul ada MIC tertentu ya. Maka kemudian di MIC tersebut asalkan dosisnya masih bisa dengan dosis yang normal, maka kemudian kita masih bisa berikan pasien pasien tersebut ya. Tapi kalau misalnya MIC-nya tinggi sekali ya, MIC-nya tinggi sekali dan dosisnya berarti harus tinggi kan ya, karena MIC kan minimum inhibitor concentration ya, konsentrasinya misalnya 2 ya, kemudian kita ingin MIC-nya jadinya 8, maka dosisnya bisa jadi 4 kali lipat. Maka kita harus lihat dosisnya itu sudah toksik atau belum gitu ya. Consider to site of infection, example Staphylococcus aureus susceptible to cefazolin in vitro. Oke, ini juga penting teman-teman sekalian. Site of infection itu penting sekali. Bisa jadi gini teman-teman sekalian, obat yang susceptible di cawan Petri ya, di cawan Petri itu kalau kita melakukan aktivitas itu ya, uji susceptibilitas, itu kan in vitro ya. In vitro itu artinya di cawan Petri ada medianya, ada bakterinya di situ, ada antibiotiknya. Tapi bisa jadi susceptibility di cawan Petri tersebut berbeda dengan efek klinis ketika obat tersebut digunakan oleh pasien. Kenapa? Karena bisa jadi site of infection itu di tempat di mana
di mana antibiotiknya tidak bisa mencapai. Ya, jadi walaupun Anda bisa bayangkan kalau obatnya itu di cawan Petri kan tidak ada barier, tidak ada apapun ya yang dia langsung berinteraksi situ. Tapi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam tubuh, maka di situ banyak sekali kejadian yang kompleks sehingga bisa menentukan apakah obat tersebut bisa atau tidak menuju ke tempat sasaran. Ya, bisa atau tidak menuju ke tempat sasaran. Misalnya cefazolin itu walaupun dia in vitro-nya bagus, tapi dia doesn't achieve optimal concentration in the cerebrospinal fluid. Sehingga pasien yang misalnya terkena meningitis misalnya, ya dia walaupun cefazolinnya secara in vitro bagus, tapi setelah masuk ke pasien dia tidak mencapai konsentrasi yang diinginkan di tempat site of action-nya. Ya, sehingga penting sekali juga tadi sekali lagi site of action penting sekali ya tadi yang host tadi di depan ya ada host condition ya condition dari pasien termasuk ininya di mana apa nama infeksinya di mana. Misalnya ada saya lupa namanya golongan apa uh, fluoroquin bukan iya golongan ada golongan fluoroquinolone yang kemudian in vitro-nya bagus sekali tapi dia tidak digunakan untuk infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena obat tersebut tidak bisa masuk ke infeksi ke saluran kemih sehingga konsentrasi obat di dalam saluran kemih tidak mencukupi untuk dia membunuh bakteri-bakteri yang ada di menjadi penyebab infeksi saluran kemih. Walaupun ketika dia diuji di in vitro dia bisa membunuh bakteri penyebabnya. Ya, tapi ketika diminum di pasien obat tersebut tidak. Oke, ini pelajaran farmakokinetik ya. Dia tidak jalan-jalan sampai ke saluran kemih. Ya, jadi itu termasuk hal yang harus diperhatikan. Ya, ini juga penting. Organism may show in vitro susceptibility but can inactive drug due to enzyme that they express in vivo. Jadi, oke ini penting juga, teman sekalian. Nah, ini salah satu kelompok bakteri yang patogen yang kemudian berbahaya juga, namanya ESBLs ya. ESBL, ingat-ingat juga ESBL. Tadi ada Pseudomonas ya, Pseudomonas ya yang tidak kalah penting adalah ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamases ya. Jadi patogen yang punya enzim yang untuk mencegah antibiotik bekerja. Tapi ini enzimnya senjata. Jadi ini senjata yang dimiliki oleh bakteri yang senjatanya lebih kelas berat ya, lebih kelas berat. Namanya extended spectrum beta lactamase dan ESBL ini tidak muncul di in vivo, tidak muncul di uji in vitro tapi dia keluarnya ketika in vivo ya, keluarnya ketika in vivo. Oke, kemudian bakteri ini sudah tadi ya, bakteri saya katakan di awal, distinction is not absolute and not significant in vivo. Jadi perbedaan bakteri dan bakteri statik itu tidak signifikan ketika obat itu sudah digunakan di pasien. Ya, still bactericidal agent are preferred in serious infection like endocarditis and meningitis. Walaupun tetap yang baktericidal yang sifatnya membunuh itu lebih prefer ya, lebih dipilih ketika infeksinya serius seperti meningitis dan endokarditis. Kemudian kombinasi seperti tadi bisa untuk memperbesar spektrum ya when aja seperti synergic. Oke, synergic itu means 1 + 1 more than 2 ya. Ya, kalau adiksi itu tambahan ya 1 + 1 sama 2. Tapi kalau sinergis itu 1 + 1 lebih dari 2. Misalnya endocarditis caused by Enterococcus species treat with combination of penicillin and gentamicin ya. Karena dua obat ini bekerja sinergis. Tujuannya juga untuk shorten therapy compared with single antimicrobial ya. When critical patient require empiric therapy, kemudian treatment of polymicrobial infection ketika terjadi infeksi yang penyebab patogennya banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya adalah infeksi intraabdominal ya, intraabdominal infeksi perut ya. Di situ ada gram positif koki, ada gram negatif bacilli, ada anaerob. Maka kombinasinya adalah third generation of cephalosporin atau fluoroquinolone plus metronidazole ya, metronidazole. Atau untuk prevent resistant. Anda ingat minggu depan kalau tidak salah ya, ini sudah mulai jigsaw. Saya ingat lagi. Ya, saya mengingatkan ke teman-teman yang minggu depan sudah mulai presentasi untuk menyiapkan ya ini. Tuberkulosis treatment itu treatmentnya tidak satu ya, tidak tunggal tapi kombinasi ya. Gunanya apa? Untuk memprevent atau mencegah resistensi.
Oke, kemudian host factor ini juga penting. Tadi kenapa kemudian di depan itu kita harus melihat kondisi pasien karena one size fits all ya. Jadi no ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa satu obat ini cocok untuk semuanya. Ya, kalau seperti itu enak sekali. Kerjaan kita tidak perlu melihat kondisi pasien dan seterusnya, kita kasih self reaction pasti sembuh, kasih levofloxacin pasti sembuh, kasih meropenem pasti sembuh. Ya, nyatanya tidak. Jadi ada host factor, misalnya renal and hepatic function. Misalnya renal function, misalnya pada pasien yang menggunakan saya sering contohkan ini, yang sering terjadi adalah nefrotoksitas karena vancomycin dan obat-obat aminoglikosida. Ya makanya dosisnya perlu disesuaikan untuk pasien-pasien yang punya renal function. Kemudian usia juga, usia semakin usia semakin lanjut, maka kemudian kondisi atme atau organ pasien untuk melakukan atme itu kemudian juga berubah, ya sehingga perlu penyesuaian. Kemudian genetic variation, misalnya abacavir for HIV. Kemudian tadi sekilas mungkin ya di gambar yang saya tunjukkan ke Anda, higher hypersensitivity potential in patient with human leukocyte antigen allele. Ini ada namanya farmakogenomik. Jadi ada variasi ya atau variabilitas genetik ya, ada variabilitas genetik yang kemudian menyebabkan perbedaan respon ya, pasien-pasien yang memiliki ini alel HLA-B bintang dan seterusnya itu kemudian lebih sensitif ya terhadap abacavir ya, ketika pasiennya memerlukan abacavir, salah satu yang perlu dilihat adalah apakah pasien tersebut hipersensitivitas dengan adanya ekspresi gen tadi ya, ekspresi human leukocyte antigen allele. Ini protein ini ya. Jadi ini protein penanda bagi kejadian hipersensitivitas abacavir. Atau ini yang terkenal sekali, defisiensi G6DP, glukos 6 fosfat dehidrogenase. Ini kalau pasiennya kekurangan enzim ini, maka akan terjadi hemolisis ya ketika pasien menggunakan primaquine dan chloroquine ya, primaquine dan chloroquine. Anda kalau ingat kejadian COVID baru-baru ini, beberapa orang yang menggunakan hidroksikloroquine ya terjadi hemolisis. Kenapa? Karena pada pasien tersebut dia kekurangan enzim G6DP. Kemudian yang penting juga history of allergy or intolerance ya. Oke, tadi penting sekali yang tadi history allergy, intolerance, walaupun kita harus sekali lagi risk and benefit. Ada resiko alergi, kemudian ada resiko cross reactivity, tapi juga benefitnya adalah jangan sampai kita menghilangkan benefit bahwa pasien tadi sebenarnya masih bisa diterapi ya. Ketika kita tahu kita baca ya lebih dalam, oke, walaupun sama-sama punya cincin beta laktam, tapi kejadian cross reactivity-nya kecil, sehingga kita tetap bisa berikan kepada pasien. Kemudian history of recent antimicrobial use, biasanya ini pasien yang menggunakan antibiotik tertentu kemudian reaksi infeksinya tidak membaik, maka ya bisa diasumsikan patogen tadi tidak sensitif terhadap penggunaan antibiotik yang digunakan sebelumnya. Ya, jadi ini penting untuk kita gali, untuk kita ketahui supaya dalam pemilihan antibiotik pemilihannya menjadi pemilihan yang tepat. Oke, kemudian ini penting juga teman sekalian. Apakah sediaannya mau oral atau mau IV ya, oral atau injeksi, based on severity ya, dan juga based on kondisi pasien, apakah dia bisa sistem pencernaannya aktif atau tidak, atau bisa digunakan atau tidak. Kemudian yang penting di sini adalah IV to oral switch ya, IV to oral switch. Artinya kita bisa untuk switch itu mengganti ya, merubah dari sediaan IV ke sediaan oral ya. Yang kita harus perhatikan adalah bioavailabilitas dari obat itu ya, apakah sediaan oralnya memiliki bioavailabilitas yang cukup untuk kemudian mencapai konsentrasi yang diinginkan untuk membunuh infeksi, membunuh patogen yang ada dalam tubuh pasien ya. Kalau Anda ingat ini di farmakokinetik ya, di farmakokinetik sekali lagi ini penting sekali Anda ingat bagaimana bioavailabilitas obat-obat yang disediakan per oral.
ada obat-obat yang bioavailabilitasnya bagus sekali, walaupun dia berikan oral, tapi dia bisa di atas 95% obat tersebut masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi absorpsinya sangat bagus sekali, ya, bioavailabilitasnya sangat tinggi. Ya, contohnya adalah obat fluoroquinolone, ya, fluoroquinolone. Ya, fluoroquinolone, ciprofloxacin, levofloxacin. Sehingga apa? Sehingga untuk obat-obat yang punya karakteristik seperti ini dan pasiennya sudah kondisinya membaik, maka kita bisa switch ke oral, ya, bisa switch ke oral. Kenapa? Karena oral itu lebih murah, oral itu lebih mudah karena nggak perlu nggak perlu perawat misalnya yang injeksi, dan punya reaksi-reaksi misalnya ya pasien nyaman, ya, tidak sakit dan seterusnya, ya. Dan yang pasti murah dan pasien bisa kemudian di switch ke rawat jalan, ya. Jadi misalnya pasien rawat inap kemudian sudah membaik tapi antibiotiknya tetap harus diberikan karena durasinya harus mencukupi misalnya 1 minggu, tapi di hari kelima sudah membaik, maka pasien bisa rawat jalan dan tetap menggunakan obat yang diberikan oral, ya. Secara harga jauh lebih murah. Dan Anda kalau belajar farmakoekonomi nanti akan bisa tahu penghematan biaya yang luar biasa besar ketika oral IV to oral switch ini diberlakukan, ya. IV to oral switch ini diberlakukan di beberapa negara maju, ini sudah menjadi apa istilahnya, ya, pedoman atau aktivitas yang standar gitu, ya. Tapi saya nggak tahu di Indonesia, tapi mungkin di Indonesia perlu kita lihat apakah ini sudah dilakukan atau belum. Dan kalau belum, ini menjadi pintu masuk, ya, teman-teman sekalian. Aktivitas ini bisa menjadi pintu masuk kita sebagai seorang apoteker ketika memberikan advice, ya, atau ketika memberikan masukan ke sejawat dokter. Ya, karena kita paham farmakokinetika obat, kita paham sifat obat dan seterusnya, dan kita bisa meyakinkan ke dokter, nggak apa-apa dok dikasih oral karena bioavailabilitasnya bagus, excellent, sehingga efeknya pun akan sama. Ya, sebagian besar sejawat dokter itu masih takut, ya, switch ke oral karena khawatirnya kemudian obatnya tidak menimbulkan efek yang sama, atau kalau dikasih oral efeknya menurun dan seterusnya. Tapi itu saja kita harus lihat obat-obatnya, ternyata tidak semua. Kita harus lihat obatnya, kita harus pilih obatnya, kemudian juga kita harus lihat pasiennya, ya, kondisi pasiennya seperti apa yang kemudian switch tadi bisa kita lakukan, ya. Jadi ini menjadi teman-teman sekalian, tolong diingat ini, ya, IV to oral switch. Nanti kalau Anda sudah praktek, ini bisa menjadi pintu masuk Anda untuk kemudian melihat praktek di rumah sakit Anda, misalnya Anda bekerja di rumah sakit, Anda bekerja, apakah aktivitas ini sudah dilakukan atau belum. Kalau belum, ini menjadi pintu masuk yang luar biasa untuk membuktikan kontribusi Anda, ya, sebagai seorang apoteker. Oke, untuk melakukan penghematan, ya, untuk melakukan penghematan. Oke, kemudian yang tidak kalah penting, yang berikutnya adalah PKPD karakteristik. Anda kalau ingat di kuliah farmakokinetika klinik, ya, ada namanya PKPD, ya, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Ada yang concentration dependent, ada yang time dependent, ada yang combination. Ada type 1, type 2, type 3. Ya, harapannya Anda masih ingat, ya, ada yang obat-obat tertentu, antibiotik tertentu yang dia itu inginnya konsentrasinya tinggi sekali. Jadi PKPD parameternya adalah peak dibagi MIC. Ada yang penting, yang type 2 itu yang penting konsentrasinya selalu di atas MIC dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu yang lama. Maka PKPDB-nya itu T lebih besar dari MIC. Jadi semakin lama waktu obat tersebut di atas MIC, maka semakin baik. Tapi kalau yang type 1 bukan waktunya, tapi konsentrasi yang penting tinggi sekali, ya. Kalau yang type 3 itu yang kombinasi. Sehingga apa? Sehingga ini akan mempengaruhi pendosisannya. Sehingga untuk obat-obat yang aminoglikosida tidak heran, maka ada yang namanya one daily dose, ya. Dosisnya sehari sekali. Kenapa? Dengan dosis sehari sekali, ya. Oke, ini logika farmakokinetik, harapannya Anda sudah sangat paham. Misalnya pasien apakah diberikan 500 mg sehari 3 kali, ya, atau diberikan 1.500 mg sehari sekali. Daily dose-nya sama. Yang satu sama-sama 1.500, tapi yang satu diberikan sehari sekali, yang satu diberikan sehari 3 kali. Ya, tetapi konsentrasi puncak yang dihasilkan akan berbeda, ya. Yang 1.500 mg sehari sekali itu konsentrasinya tinggi sekali ketimbang yang 500 mg sehari 3 kali. Tetapi fluktuasinya, oke, Anda harus ingat nih istilah-istilahnya dari farmakokinetik. Fluktuasinya, kalau yang diberikan sehari sekali, maka dia langsung turun ke bawah, ya. Jadi konsentrasi puncaknya tinggi sekali, tapi konsentrasi minimumnya juga rendah sekali, ya. Ketimbang yang
yang sehari 3 kali. Konsumsi puncaknya tidak terlalu tinggi, tapi konsumsi minimalnya juga tidak terlalu rendah. Ya, ya, Anda harus bisa membayangkan nih, ingat-ingat kembali konsep farmakokinetik. Sehingga pada obat-obat yang aminoglukosida itu pemberiannya tadi eh, pemberiannya adalah sehari sekali. Ya, karena dia akan mendapatkan konsumsi puncak yang baik dan goal terapinya akan lebih tercapai ketika menggunakan dosis yang sehari sekali. Oke, saya harap Anda ingat kembali bagaimana konsep hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik, ya. Oke, kemudian efficacy at the site of infection. Bagaimana kemudian efikasi obat di tempat infeksinya? Contohnya cephalosporin generasi 1 dan 2 dan makrolida itu tidak tidak bisa melalui ya, tidak bisa cross the blood brain barrier ya. Maka untuk obat-obat ini maka tidak recommended untuk infeksi yang infeksi di sistem saraf pusat ya, yang di otak. Ya, infeksi otak tidak direkomendasikan obat-obat yang dari golongan cephalosporin generasi 1 2 maupun makrolida. Kemudian fluoroquinolone bisa fluoroquinolone achieve high concentration in the prostate ya, prefer oral agent of prostasis ya. Jadi fluoroquinolone itu akan konsentrasinya tinggi di prostat sehingga ini menjadi preferred atau pilihan untuk prostatitis ya. Kemudian many antibiotic are less active in the specific condition. Jadi beberapa antibiotik itu aktivitasnya lebih rendah ketika kondisinya tertentu, misalnya oksigennya rendah, pH-nya rendah, kemudian high protein. Misalnya pada abses ya, ketika ada infeksi kemudian ada abses di situ, maka kemudian antibiotik tidak bisa bekerja secara optimal di situ. Sehingga bagaimana pengatasannya ya, memang antibiotik bukan menjadi pilihan pada kasus tersebut, tapi kemudian di drainage ya, jadi dibersihkan absesnya ya. Jadi bukan menggunakan antibiotik tapi kemudian menggunakan tindakan tertentu. Oke, yang kemudian yang saya sampaikan ya, moxifloxacin ya. Jadi ini secara in vitro bagus sekali ya, di cawan Petri dia bagus sekali, tapi kemudian dia tidak bisa digunakan untuk UTIs ya. Dia bisa untuk urinary tract infection karena dia tidak bisa masuk ke dalam saluran kemih. Tapi di in vitro dia bagus sekali, dia bisa membunuh banyak sekali patogen karena dia sebenarnya broad spektrum, termasuk kemungkinan dia bisa membunuh bakteri-bakteri yang menyebabkan UTI. Tapi ketika dia diminum dia tidak bisa. Kenapa? Dia tidak jalan-jalan tidak sampai ke tract urinary tract ya, tidak sampai ke saluran kemih. Oke. Kemudian TDM. Oke, ini Anda ingat kembali di kuliah farmakokinetika klinik ya. Untuk obat-obat yang ini sebenarnya tidak banyak ya obat-obatnya, hanya untuk obat yang sifatnya neuro ya, misalnya aminoglycosida dan vancomycin yang punya nefrotoksik dan ototoksik, kemudian voriconazole ya, obat jamur ya, visual disturbance and hepatic function disorder. Ya untungnya tadi sebagian besar antibiotik itu therapeutic indeksnya luas ya, therapeutic indeksnya luas, jadi tidak perlu dilakukan TDM ya, tidak perlu dilakukan TDM ya. Modifikasi dosisnya bisa atau modifikasi penggunaan obatnya bisa berdasarkan usia, kemudian berat badan, kemudian renal function ya. Jadi TDM ini untuk obat-obat yang neurotherapeutic index saja. Oke, kemudian tadi sudah mulai, kemudian berapa lama ya melanjutkan pemberian antibiotik tadi, berapa lama? Mostly sayang sekali teman-teman sekalian. Oke, ini juga harus menjadi istilahnya apa ya, perhatian penting untuk teman-teman sekalian. Berapa lama sih antibiotik itu tersebut digunakan? 1 hari kah, 3 hari kah, 1 minggu kah, 1 bulan kah, dan seterusnya. Nah, ini Anda harus cari. Nanti kalau Anda mendapatkan kasus-kasus infeksi, Anda harus cari ini. Berapakah durasi waktu pemberian antibiotik? Ya, ini dikatakan mostly based on anecdotal data and expert opinion. Jadi sebagian besar memang belum ada penelitiannya. Jadi anecdotal data itu bukan anekdot dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia anekdot artinya guyon, bukan. Anekdot data itu kalau di dalam bahasa Inggris itu ya kayak expert opinion lah, pendapat atau pengalaman expert ya. Ya, jadi belum ada penelitiannya. Jadi sehingga memang kemudian kita harus cari. Kalau memang tidak ada ya kita pakai data yang tadi expert opinion. Tapi kalau sudah ada kita pakai data dari penelitian.
Kenapa penting? Karena durasi yang tepat itu bisa meminimalisir potensial adverse reaction, kemudian bisa juga apa namanya memastikan adherence-nya. Kalau misalnya harusnya 1 minggu, kenapa harus dikasih 2 minggu ya? Ya kan kelamaan ya. Kemudian antibiotik resisten, kemudian cost ya. Jadi durasi itu penting sekali. Jangan sampai kita selalu bilang oh, antibiotik harus 1 minggu ya. Lihat dulu eh, infeksinya seperti apa gitu ya. Ya ada kalanya kalau infeksinya sangat ringan, misalnya infeksi apa namanya ya, UTI ya, ISK pada ISK yang non complicated yang ringan pada dewasa itu mungkin cuma 1 hari ya, atau bahkan cuma 1 dosis saja cukup ya. Tapi ada infeksi yang berbulan-bulan misalnya TBC, apa tuberkulosis, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu dan seterusnya. Lah itu kita harus lihat itu durasinya berapa lama ya. Misalnya some evidence are available to determine optimal duration of therapy, misalnya 3 hari uncomplicated UTI in women, 5 hari untuk community acquired pneumonia, kemudian 8 hari untuk yang ventilator associated pneumonia. Keep in mind ya, apakah pasien kasih similar with the patient in the evidence ya, kita harus lihat. Misalnya kita dapat penelitian ya, bisa lihat penelitian yang ada, dan penelitiannya bilang misalnya 5 hari, 8 hari, 3 hari. Berikutnya harus kita lakukan adalah, kalau Anda ingat, external validity. Apakah kondisi pasien kita sama dengan kondisi yang disampaikan di penelitian tadi? Kalau sama ya kita ikuti, kalau tidak mungkin kita sesuaikan. Oh ternyata kondisi pasien kita berarti durasinya mungkin bisa jadi lebih lama dan seterusnya. Oke. For high risk patient, misalnya Pseudomonas aeruginosa infection and Oke, ini misalnya pasien yang imunocompromised ya, pasien-pasien yang misalnya HIV/AIDS ya, yang sistem imunnya tidak optimal, maka bisa jadi apa namanya standar atau guideline durasi tadi menjadi tidak sesuai. Jadi misalnya harusnya pada pasien normal yang pasien yang imunokompeten ya, kebalikan dari imunokompromis adalah imunokompeten. Jadi sistem imunnya baik ya, imunokompeten. Kalau yang HIV patient itu imunokompromis, imunnya turun. Misalnya yang imunokompeten 5 hari, maka imunokompromis mungkin lebih lama ya, karena sistem imunnya tidak sebaik pasien yang normal yang imunokompeten ya. Normal duration might be not sufficient, jadi durasinya diperpanjang. Assessment of response, bagaimana mengassess respon, ya, clinical parameter and microbial parameter, clinical parameter, symptom sign, ya, fever dan seterusnya, laboratory value decreasing leukocyte, WBC ya, apa namanya, sel darah putih ya. Kemudian radiologic finding, ini penting sekalian teman-teman. Keep in mind radiologic improvement can frequently lag behind clinical improvement. Jadi kadang-kadang apa namanya, data labnya bagus, kemudian clinical presentationnya bagus, pasiennya sudah bagus, demamnya turun dan seterusnya, tapi ketika cek radiologi, maka masih ada gambaran radiologi yang tidak membaik. Ya kita tidak usah khawatir, karena radiologi improvement itu biasanya lebih lama ya, bisa minggu, bulan lebih lama ketimbang apa namanya clinical apa namanya improvement yang lain ya. Jadi hasil tes radiologinya itu buruk, tapi sebenarnya kondisi pasiennya sudah membaik. Kemudian bakteremia microbial response ya, ketika terjadi bakteremia seperti sepsis ya, maka bisa jadi terjadi apa namanya treatment yang tidak cukup atau inadequate. Kemudian ini adverse effect, ada yang direct, ada yang indirect ya. Anda bisa lihat yang direct allergy ya, drug interaction, therapeutic value. Teman-teman sekalian, ini sangat penting untuk kita apa namanya sebagai seorang farmasis untuk fokus di sini. Ya, saya minta waktu Anda, saya minta waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan. Ya, gitu ya, 10 menit ya. Bagian ini sangat penting untuk kita sebagai seorang farmasis ya. Alergi ya, alergi misalnya tadi saya sampaikan ya di depan ya, tentang cross allergy ya. Kemudian ini ada istilahnya desensitization, ini istilah saja, ini kalau sudah advance, pasien tersebut sudah nggak ada pilihan lain, harus pakai obat itu, maka walaupun dia diketahui alergi, dia tetap harus pakai obat itu, maka ada namanya prosedur desensitization. Ya, artinya apa? Pasien diberikan obat dengan dosis yang kecil dalam jangka pasien. Ya, jadi tapi ini harus dilakukan dalam apa namanya prosedur yang sangat ketat, dokternya sangat ahli, kemudian sarana dan prasarana rumah sakit juga harus sangat luar biasa ya. Ini desensitization, artinya apa? Kita memaksa pasien yang sudah alergi kemudian tetap dikasih obat yang sebenarnya alergi tadi.
Kemudian D, desensitization. Jadi sensitivitasnya dikurangi atau dihilangkan. Oke. Oke, ini alergi tadi saya katakan yang tadi yang gambar tadi saya sudah sampaikan di depan ya. Kemudian non alergik itu yang reaksinya non alergik ya, misalnya nefrotoksitas, hepatotoksitas dan seterusnya ya. Atau misalnya diare, mual dan seterusnya itu yang non alergik drug toxicity. Kemudian special situation ya, misalnya antimicrobial agent as a prophylaxis ya, prophylaxis or suppressive therapy. Prophylaxis itu misalnya sebelum pembedahan atau operasi ya. Kemudian prophylaxis in immunocompromised patient ya, ketika pasien HIV/AIDS karena dia imunokompromis, sistem imunnya menurun, dia akan dapat kemoterapi atau immunosuppressive treatment yang kemudian dia rentan terhadap infeksi, maka dia dikasih prophylaxis ya. Kemudian non antibiotic therapy for infection tadi seperti jadi tadi drainage dari misalnya abses tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian corticosteroid juga bisa untuk ya, Anda ingat di COVID ini ya, corticosteroid itu untuk apa, body cytokine ya. Jadi karena sistem imun kita berlebihan, maka corticosteroid diberikan juga. Ini sama pendekatannya. Kemudian GCSF untuk yang neutropenic patient, kemudian probiotik, walaupun yang terakhir yang probiotik ini penelitian ya belum terlalu banyak. Kemudian penggunaan antibiotik yang baik apa ininya, antimicrobial stewards program ini penting sekali ya, optimizing atau seleksi antibiotik, dosing, route and duration of therapy to maximize clinical cure or prevention of infection while limiting. Jadi teman-teman sekalian di rumah sakit itu ada namanya antimicrobial stewardship program. Ini program untuk kemudian memastikan penggunaan obat secara rasional. Memastikan penggunaan obat rasional itu mulai dari pemilihan obatnya, pendosisannya, mencegah resistensinya, termasuk tadi ketika dia alergi, benar alergi apa enggak terhadap misalnya cross alergi tadi. Ya, jadi jangan sampai kita ketakutan berlebihan juga. Ya, apa namanya, memastikan bahwa label alergi itu tepat, itu juga merupakan bagian dari aktivitas ini antimicrobial stewardship program. Ya. Kemudian cost consideration ya ada namanya hospitalization cost, ada monitoring cost, ya ada. Jadi oke, ini mungkin berhubungan dengan farmakoekonomi. Ketika kita kasih antibiotik, di situ ada harga antibiotiknya sendiri, harga misalnya dia harus disuntikan, berarti ada harga apa namanya perawat yang menyuntik. Kemudian ketika antibiotik harus dimonitoring, maka ada monitoring cost dan seterusnya. Maka saya sampaikan di depan tadi, switch from IV to oral itu adalah salah satu hal yang sangat baik karena ya kemudian menurunkan harga. Ya, oral therapy less expensive, fewer adverse effect. Even in the if the purchase price of an oral agent is greater, the reduction can result in significant cost. Misalnya ini sama-sama spektrumnya sama ya, linezolid sama vancomycin, tapi linezolid itu oral, vancomycin hanya tersedia di IV, maka kemudian walaupun linezolid itu mahal sekali, Mas Mbak dan sekalian, obatnya mahal sekali, ini obat last resort, tapi kemudian karena mahal sekali dia punya oralnya, tapi kemudian ketika dibandingkan walaupun dia mahal sekali, tapi karena dia bisa oral, secara total cost mungkin dia bisa lebih murah ketimbang vancomycin yang dia harus apa namanya IV, kemudian dia monitoringnya banyak, harus pakai TDM dan seterusnya. Ya, jadi walaupun dia harga awalnya mahal, tapi total biayanya bisa jadi lebih murah ketimbang vancomycin. Oke, preventing emergence of antibiotic resistant ya, tadi ini sekali lagi diingat-ingat ya, penggunaan antibiotik yang tidak serampangan ya, tidak segala bentuk infeksi itu harus diberi antibiotik karena misalnya yang infeksi saluran pencernaan pernafasan atas itu sebagian besar virus, jadi tidak perlu diberi antibiotik dan seterusnya. Kemudian common misuse ya, pemberian antibiotik yang lama ya, kemudian apa namanya failure to narrow antibiotik tadi ya, misalnya harusnya kan yang ideal tadi broad spectrum kemudian narrow spectrum, tapi kalau ini tidak broad terus misalnya. Kemudian prolong prophylactic terapi, misalnya sebenarnya profilaksisnya hanya sekali gitu ya, tapi kemudian karena nggak mantap diberikan berkali-kali ya.
Jadi ini juga tidak baik ya, misuse ya, excessive use of certain antimicrobial ya, misal penggunaan antibiotik yang berlebihan, eksesif, misalnya di tempat tertentu banyak sekali pakai ceftriaxone, tempat lain banyak sekali pakai meropenem, ertapenem, imipenem dan seterusnya. Bisa jadi tempat itu akan terjadi resisten obat tersebut. Oke, ini beberapa guideline dan reference ya. Anda bisa lihat IDSA ya, Infectious Disease Society, ini dari Amerika, ada versinya juga. Kemudian saya sampaikan tadi yang Sanford Guide, ini bagus sekali teman sekalian, ini bagus sekali. Kalau ada kesempatan silakan download di App Store ya, atau di Play Store ya, bagus sekali. Anda sudah semester 7 mulai membiasakan diri dengan apa namanya, informasi-informasi yang memang sangat penting. Ini sangat penting sekali ya, using worldwide, ini digunakan worldwide ya, di seluruh dunia, dari apa namanya, oleh pelajar maupun practitioners ya, oleh medical student, oleh pharmacy student, termasuk oleh yang sudah kerja juga. Oke ya, kemudian yang berikutnya ini, yang paper ini adalah paper yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Ya, ininya apa namanya, skemanya seperti yang ada di paper ini. Anda bisa baca paper ini, sangat 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 recommended juga. Ya, oke, yang ini Sanford Guide itu bayar setahun sekali, tapi ada 1 minggu free trial for a week ya. Yang Sanford ini Anda bisa langganan saja 1 minggu. Nanti kalau Anda itu paling tidak nanti setelah Anda kerja Anda bisa kemudian guna, atau nanti ketika PSPA Anda sedang PKPA di rumah sakit Anda bisa pakai ini. Ini penting sekali, bagus sekali. Ya, di situ termasuk misalnya cross reactivity, apakah misalnya ceftriaxone dengan antibiotik mana yang dia cross reaction, misalnya cross allergy, misalnya itu ada di Stanford. Kemudian kondisi pasien mana yang tidak boleh untuk antibiotik tertentu, ini juga ada di Stanford. Termasuk yang tadi yang antibiogram yang besar sekali itu ada di Stanford. Oke. Oke, baik teman sekalian, ini yang slide terakhir. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya memang mohon maaf ini tidak bisa kemudian diskusi atau apa, karena memang materinya cukup banyak dan saya harus berikan semuanya di satu pertemuan. Ya, semoga Anda, gini teman-teman sekalian, prinsipnya sama, bahwa Anda bisa belajar sendiri. Banyak sekali materi yang kemudian ada di banyak apa namanya sumber, tapi paling tidak ini adalah basic ya, atau dasar yang Anda harus perhatikan ketika Anda berhadapan dengan kasus infeksi. Gitu ya teman-teman sekalian. Saya stop recording.